Jadi jangan ada kotoran gitu, karena ini nggak baik. Oke guys, kali ini kita sudah ada di lokasi home industry Kuningan. Nah, kali ini tuh kita mau lihat proses pembuatan atau pembikinan cemilan khas Kuningan. Apa itu? Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tonton video. Oke guys, ikutin proses pembuatan cemilan Kuningan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum Bi. Salam. Waduh, Enak. Aman. ini lagi apa nih? Sekarang Produksi apa? Oh, namanya kodel. kodel. Sekarang lagi bisa. Gila. Ada yang bilang kalentong. Jadi memang ini bahan bakunya itu dari Bahan bakunya dari singkong asli. ini proses awalnya itu Proses awal singkongnya diapain tuh? dikupas ya. Udah dikupas, dipotong-potong. Nih, Apa itu? ya singkong. Ini bahan ini. Oh, dari setelah dipotong-potong dikukus. Dikukus, ya. Modal awal tuh berapa sih? 100.000. Awal 100.000 asli. Hasil dari usaha ini apa aja? Hasil dari 100.000. Ya tiap hari saya nabung ya buat bukan buat modal, nabung buat anak-anak yang di pesantren, yang sekolah gitu. Buat haji juga. Bukan belum gitu. Bukan. Mau kan? Ya mau, tapi dulu mah belum kepikiran gitu. Setelah itu alhamdulillah, tapi tiap bulan karena yang pesen nambah meningkat, tapi alhamdulillah karena udah tahu saya punya usaha, yang meminjamkan uang juga banyak. Uang saya. Masya Allah. Itu padahal kerja di saya. Luar biasa. Kalau ada pesanan dari kemana saya nyari modal? Pesanan misalkan 1 juta barang, 1 juta barang, kan harus punya modal ya minimal 500.000 lah gitu. Minjem ke rumah. Oke. Ya tempo seminggu udah bawa barang, udah dibawa, bayar. Oke. Jadi tadi apa namanya? Modal Hasilnya itu Nah, setelah itu meningkat. Alhamdulillah, nabung terus orang-orang yang nyimpan modal ada di sini. Beliin domba, beliin kambing ya, beliin kambing. kambing guys. Terus apa kambing. lagi? Sini Bi. Mungkin Kambing, terus kambing. tanah. Nyawa tanah, Nyawa gitu. tanah. Terus tanam singkong. Tanam Ada singkong. yang kerjanya gitu kan orang lainnya, alhamdulillah. Jadi ya, orang itu bisa ikut Kerja juga. Kerja juga. Jadi gitu. apa namanya, mempekerjakan setempat lah ya, bermanfaat lah buat Bermanfaat. lingkungan lah ya. Tapi jadi ini tuh tempat udah jadi dari dulu atau gimana nih? Belum, itu dulunya ini kandang gubuk lah, gubuk reot, bukan kandang kambing. Udah 2 tahun saya, apalagi kalau hujan bocor. Oh, lagi masak ditutupin gimana, ya Allah sedih gitu. Tapi alhamdulillah karena orang-orang udah percaya sama saya. Butuh modal enggak? Saya nitip uang. Nanti kalau saya butuh dipinta, oh boleh sini saya butuh. Jadi saya sekarang mah yang nawarin modal juga enggak ragu-ragu lagi. Saya bikin ini juga minjem, beli kambing minjem, beli itu minjem. Tapi alhamdulillah dari ini sedikit kebayar. Alhamdulillah kalau dikalkulasikan mah ya sekarang mah masih lagi ngejar target, ini kan belum itu, masih dalam rangka merintis lah itu.
Jadi awalnya tuh yang jadi pelanggan itu kubu di sini berarti ya. Pak Ibu kubu di sini gitu karena buat izin tamu. Oh. Ya alhamdulillah besoknya pesen lagi gitu dibawa ke Kuningan mungkin karena tamunya orang mana-mana ya gitu yang tamu di desa ya, gitu. Jadi pada tahu gitu udah lama-lama ada yang datang sini Bapak ya dari mana gitu ya, nyari tempat ini singkong lah ya. Terus beli akhirnya lambat ada juga yang besar udah dijual nanti gitu. Alhamdulillah sampai berjalan 1 tahun ya mungkin lah per hari 5 kilo gitu ya. Oke. Per hari 5 kilo. Ada peningkatan? Ada peningkatan. Ini berapa? Belum itu masih 1 tahun. Kan tadinya bikin 5 kilo itu kan buat berapa hari gitu. Tapi alhamdulillah udah meningkat. Ini bikin per hari 5 kilo lah. Meningkat lagi punya yang jualan di Kuningan, tukang sayur. Jadi suka jual ini. Seminggu kadang bawa 25 kilo. Alhamdulillah ya gitu. Setelah itu kebetulan gitu kan si Umi suka ketemuan semua. Alhamdulillah gitu. Di satu pertemuan saya tiap ada pertemuan apa, pengajian apa itu saya selalu bawa ini bagi-bagi. Akhirnya sekarang alhamdulillah yang jualan udah ada yang mungkin yang dari Sukamukti 2, yang dari Cilacap 1, yang dari Mekarwangi juga ada, yang dari Kuningan juga ada itu. Agen-agen gitu ya. Agen-agen ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi buat yang lain gak usah ke Dharma, tapi udah ada di beberapa titik di Kuningan berarti ya. Alhamdulillah gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah itu tiap udah meningkat lah gitu. Nah, dan di sini juga masih ada yang jualan yaitu yang di apa tuh? Yang di pakai online gitu ya, bukan online. Apa ya Pak, pesanan delivery. Nah, jadi setiap yang jualan keliling itu selalu pasti ada yang jualannya. Bahkan ada berapa orang tuh yang kilo lah gitu lumayan gitu. Tapi setiap hari juga ada ya. Nah dulunya 5 kilo, sekarang berapa kilo? Ya kalau diperkirakan sekarang per hari. Kalau dikalkulasikan per hari yang mungkin 20 kilo lah per hari. 20 kilo. Jadi 4 kali lipat dan bahkan bisa lebih ya, bisa. Berapa? Ya cuma kalau dikalkulasikan per hari kan, kalau ini mah bikinnya sekalian gitu. Iya. Sekaligus. Saya juga ini sekarang mungkin ya sekarang bikin berapa nih sekarang? Bikin ya ini 2 kintal singkong ya. 2 kintal singkong kemarin tuh hari apa? Hari Rabu. Berarti hari Rabu berarti produk kita baru hari Kamis dan hari Jumat. 2 hari ini. Ya insya Allah 3 hari besok bisa mencapai 20 singkong habis ya. Dan ininya jadi kalau 2 kintal insya Allah jadi kintal lebih. Bersihnya. Kalau 3 hari gitu. 3 hari. Nah ini singkong dari mana nih? Dan jenis singkongnya singkong apa ini? Singkong kalau di sini namanya singkong gading ya. Gading. Jadi namanya singkong gading. Ini mah singkongnya juga cuma 1 singkong yang bisa dibikin. Kan kalau singkong itu ada singkong yang warnanya merah kulitnya ya. Ini mah yang kuning ini. Ada yang terlalu kuning, nggak bisa gitu. Jadi mah harus 1 singkong ini aja gitu. Jadi ini rekomendasinya tetap harus pakai singkong gini kan? Kalau ganti singkong nggak bisa? Makanya saya alhamdulillah dari itu sekarang dari dulunya itu bikin duaan gitu, berdua. Ngupas berdua, ngiris berdua, itu sampai istri ngupas, saya goreng gitu, nungguin langsung gitu, dibungkus berdua terus. Karena yang pertama bikinnya cuma bikin, yang kedua belum punya yang supahnya. Alhamdulillah sekarang mah ada berapa? Kalau yang produksi ini mah ada 4 orang. Produksi singkong? Produksi kodehel.
padahal ada 4 orang, yang 4 tuh tadi ada di rumah itu sekarang juga. Kupas apa? Pasti di sana. Yang iris. Oh, ngiris sama yang iris, kayak gini. yang iris itu tuh, yang kayak Oh, itu. kayak tadi, yang tipis-tipis. tadi. Itu di rumah itu ada. Terus satu lagi itu belum kesini. Nah, kan biasanya di rumahnya. Cuman itu kebetulan kata saya mau ada tamu ya udah jauh kan itu rumahnya. Jadi kalau udah itu diirit, biasanya besok gitu dianterin gitu. Jadi digoreng pagi-pagi. Oke. Jadi proses berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya. Dari tahun 2020 awal memulai karir. Bumbu. Oh, ini bumbunya. Buat kodehel ya. Oh, jadi bumbunya ini apa sih? Cabai merah. Coba Mami diaduk-aduk. Sama itu. Coba diaduk-aduk ya. Sama bawang putih. Oh, gitu. Ya. Diangkat Mi. Dikucurkan Oke. coba di. Jadi ini proses ya? Ya. Dimasak atau langsung aja dimasukin? Langsung itu dimasak dulu, digoreng. Oh, dimasak dulu. Ininya kan 2 kali. Oh. Kalau bumbu. Oke, ini bisa dicoba? Bisa. Bisa ya? Oke guys, kita coba dulu ya. Kita langsung nyoba. Ini baru beres ya, baru beres masak. Udah Mi, Udah. tinggal pakai nasi guys ya. Gokil. Jadi ini tuh singkong. Namanya singkong apa? Kodehel. Kodehel itu apa sih? Kalau di sini jarang king. King. Oh. Singkongnya udah dikukus. Ini khas Kuningan. Ya. Khas Kuningan. Nah guys, lihat. Bentuknya kayak ini. Asli harum banget nih. Dan tadi juga kita lihat ya proses cara bumbuinya dan kualitas apa ya, bahan-bahan baku bumbunya itu memang dibikin dari nol. Jadi nggak ada bumbu yang udah jadi, semua dari nol dibikin dari mulai keringnya. Nah ini yang udah jadinya kayak gini, kita cobain sebelah ini. Kurang apa? Kriuk guys, singkongnya tuh kriuk. Rasanya manis, pedas, nggak terlalu asin. Memang ini mah pedas manis ya, jatuhnya pedas manis. Oke, ini 10.000. Oke guys, dengan porsi yang banyak ini 10.000. Namanya apa namanya? Kodehel ya. Kodehel. Jadi untuk varian kodehel ini ada berapa varian harga? Kalau harga mah jadi menjualnya saya mah per kilo. Oh, per kilo Tapi ini. sesuai pesanan, ada yang pesan 1 kilo dibar, ada yang 2 kilo buat dijual lagi, 2 kilo sampai 2 kilo setengah tergantung lah itu. Yang setengah kilo itu, yang sehari-hari dibikin mah cuman yang seperempat. Oh, yang ini. Paling ada yang setengah kilo lah, tapi nggak banyak itu. Yang Kalau bikin buat yang dijual lagi mah 35 kan. ini kalau buat dijual lagi dari sininya 35.000 per kilo. Kalau yang datang ke rumah beli berarti 40.000 per kilo. Kalau buat dimakan. Oke, jadi Buat dijual lagi. ini satuannya berapa tadi? 10.000 ya. Yes, ini produksi asli Kuningan. Maksudnya makanan khas Kuningan ini. Dari dulu makanan jadul Ini tuh jadul. Tapi sekarang jadi modern. Modelnya gimana nih?
karena kan dulu mah dijemur, disimpan, jadi udah masuk baksil-baksil ya gitu. Betul. Kalau sekarang mah ini alami, bumbunya juga alami, nggak ada tambahan bumbu lain, dari mulai cabai, bawang putih dan garam, gula gitu. Terus singkongnya juga dari mulai pengupasan, dikerik, dibersihkan. Kalau nggak bersih pasti warnanya juga kusam gitu. Oke. Jadi memang untuk saat ini mah bisa lebih cepat untuk produksi ini ya. Insya Allah. Karena walaupun ini manual, banyak gitu yang nawar. Saya ikut kerja gitu, walaupun gaji sedikit, upahnya sedikit, dan kerjanya manual. Kalau seandainya terlalu banyak pesanan, insya Allah lah ke guru lah, nggak perlu yang modern untuk saat ini mah. Oke, jadi masih tradisional tapi bisa cepet lah ya. Bisa cepet. Oke. Karena menggoreng juga bisa satu katir kali kencengnya gitu, bisa dua bisa. Karena ini mah kan digorengnya bisa sambil kerja gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang pengen grup singkong ini harus datang kemana, alamatnya di mana, terus kalau memang ada nomor WhatsApp bolehlah di share aja. Sekarang alamatnya di Kampung Cirucak, Blok Cirucak, Desa Sekerta Barat, Kecamatan Dharma. Nah terus untuk tadi ada agen-agen di mana aja tuh? Agen-agen untuk sekarang jadi bukan agennya, reseller gitu ya. Seller ya. Ada di Cilacap satu, di Pekarwangi satu, di Jalaksana satu, yang jauh ya. Di Sukamukti juga ada satu, ada dua, tapi yang jalan satu gitu. Berarti ada 4. Yang di sini itu, yang di sekitar sini di Desa Cager, di Desa Sukarasa, dan di Desa Sekerta Barat itu ada beberapa orang, mungkin ada 10 orang lah gitu, yang keliling gitu, yang pesanan beli, pesan beli gitu. Oke. Sambil jualan. Sambil jualan. Oke, yang terakhir motivasi juga buat para pelaku usaha yang sekarang nonton nih, biar tetap semangat untuk berkarya, tetap semangat berjuang. Apa nih modalnya? Apa? Buat para pengusaha ya, saya yang pertama mohon doanya, mudah-mudahan seandainya usaha saya maju, mudah-mudahan saya juga dijauhkan dari sifat itu ya, sombong gitu ya, dan memutuskan silaturahmi gitu ya. Dan untuk motivasinya tetap semangat gitu, jangan patah, dan tanamkan kejujuran gitu. Terutama kejujuran, sesuai dengan keadaan, jelek atau bagus saya tidak pernah ditutup-tutupi gitu. Karena walaupun saya bilang jelek, kalau orang suka mah suka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu ambisi, karena ambisi itu memang memancing-mancing gitu. Seperti wah ini udah pesanan banyak, saya nggak punya modal, minjam, akhirnya udah minjam, pesanan nggak laku kadang-kadang gitu. Jadi saya mah enjoy aja gitu. Walaupun banyak pesanan, kalau rezeki akan kemana. Itu aja gitu. Dan yang paling penting, sebagai seorang tukang dagang, yang pertama harus ramah, apalagi pengelola. Tidak ada, jangan yang ada ditutup-tutupin itu. Jadi kalau orang yang mau lihat silakan gitu. Dari mulai proses awal kan banyak ya. Banyak, atau pabrik kecil-kecil juga banyak gitu. Yang ditutup-tutupin gitunya. Jadi yang beli ini yang orang tidak tahu. Kalau orang tahu mah nggak mau, saya mah malas beli di sini mah karena prosesnya gini. Itu jangan. Jadi saya mah apa adanya lah. Apa adanya, bahkan mau suka silahkan. Dari hasil kejujuran dan transparan, orang-orang juga sering itu yang beli di sini dari, Pak, kenapa ini sampai bersih? Ini dicuci ya, pakai sabun ya gitu. Sampai ada yang gitu. Saking ngelihat itunya warnanya putih bersih gitu ya.
Saya juga ada yang bilang ini, saya baru lihat ini pabrik yang bersih seperti ini. Oke, luar biasa. Jadi itulah motivasi dari Abi apa ya, yang sekarang mempunyai usaha apa namanya itu? Hotel. Cemilan khas Kuningan jadul ya. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Ini bisa tahan berapa lama? Buat awet muda, bisa awet muda. Karena ini tidak bahan pengawet. Oh, Contoh iya. seperti Abah. Abah selalu awet muda. Walaupun ke atasnya kelihatan tua, tapi ke bawahnya masih muda. Asik. Itu berkat makan makanan ringan, cemilan Modern. modern. Gitu guys. Pantun. Terakhir. Pantun dulu. Nih, si Raja Pantun. Ayo. Abah si Raja Pantun. Ayo, pantun terakhir. Pantun terakhir sebagai tukang dagang harus selalu minum air hangat, senyum penuh semangat. Gitu. Jangan selalu banyak minum kopi. Kopi ada. Kenapa? Kenapa? Jangan terlalu banyak minum kopi. Kenapa? Kalau usaha itu harus jangan terlalu mikirin lagi sepi. Asik. Kalau usaha jangan mikirin, Jangan terus gitu. jangan terus mikirin sepi. Tapi selalu rame. Tapi minum kopi enggak jadi nih. Jadi jadi jangan minum kopi guys. Oke guys, tonton video ini, share video ini, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, Bay. Sukses lah.